segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur jikalau pagi hari Tuhan kembali kami datang di hadirat-Mu, kembali kami datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur berkati Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi pujian menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, berikan konsentrasi yang baik bagi kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami terfokus kepada Allah. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan seluruh totalitas kehidupan kami tolak, usir dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan yang menaungi hidup kami, sehingga firman yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami boleh mengerti, kami boleh pahami di dalamnya. Terima kasih Engkau perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, persilakan kembali. Shalom. 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 Shalom, puji Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes. Semua yes. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu. Hari ini hari Minggu. Takut ada yang salah lagi. Ada yang bilang hari ini hari Sabtu. Nah, kita pastikan dulu bahwa hari ini adalah hari Minggu, ya, tanggal 15 bulan November tahun 2020. Baik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari surat Galatia. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Nanti kita akan baca secara bersama-sama karena hanya satu ayat. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Sudah dapat semua? Yang masih mencari? Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Mari kita baca secara bersama-sama. 3 mulai. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Ya, saudara-saudara, tema kita adalah hidup dalam kendali Roh Kudus. Sudah disampaikan bahwa ketika kita hidup dalam kendali Roh Kudus, kita akan lebih dekat kepada Allah. Kita akan selalu dekat hadirat Tuhan. Kita akan selalu dekat dengan sumbernya. Sumbernya adalah Yesus Kristus. Pada pagi hari ini masih tema yang sama adalah hidup dalam kendali Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saya baca sekali lagi bagi kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Ya. Hidup dalam kendali Roh Kudus akan membuat hidup kita sebagai anak-anak Tuhan terfokus kepada Allah. Tetapi ketika hidup kita di luar dari kendali daripada Roh Kudus, maka kita akan melakukan segala sesuatu sesuka hati kita dengan semena-mena kita tanpa memandang yang lain. Yang penting aku melaksanakan sesuai dengan kehendakku sendiri. Pada pagi hari ini kita akan belajar 2 hal. Apa yang akan terjadi ketika kita sering atau terus memberi hidup kita dalam kendali Tuhan, dalam kendali Kristus. Hal yang pertama yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mau memberi hidup kita dalam kendali Tuhan, dalam kendali Roh Kudus, dalam kendali Yesus. Hal yang pertama, hidup
dengan sungguh-sungguh. Hidup kita akan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai kendali dalam hidup kita, maka hidup kita akan lebih sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Kita akan lebih sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Hidup kita terus fokuskan di dalam Tuhan. Kita fokuskan di dalam Kristus. Makanya di dalam surat Paulus di dalam Galatia ini, ya, khususnya di ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa, dari tuntutan dosa, supaya kita layak, supaya kita menjadi anak Tuhan. Yesus mau mati bagi kita. Yesus sudah memanggil kita. Dia keluarkan kita dari dosa. Ya, kalau kita mau tahu apa sih arti merdeka, berarti kita bebas dari sebuah tuntutan. Kita bebas dari sebuah keterikatan. Kita bebas dari ketergantungan kepada orang lain. Kita tidak terikat kepada siapapun. Kita tidak tergantung kepada siapapun, tetapi kita bebas. Itulah arti merdeka. Nah, Yesus memanggil kita. Yesus memerdekakan kita dari dosa itu. Tetapi ketika Yesus sudah memerdekakan kita, marilah kita memakai kemerdekaan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan kita menyalahgunakannya. Oh, Tuhan Yesus sudah mati buat aku. Dia sudah membebaskan dosaku. Tentunya saya bebas untuk melakukan apapun. Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita. Bebas melakukan, tetapi dalam koridornya Tuhan. Kita tidak boleh menyalahgunakan kebebasan yang sudah diberikan. Kebebasan yang kebablasan akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Jangan sampai kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita pergunakan dalam hidup yang sia-sia. Tetapi marilah kita mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita dengan bermakna. Hidup yang lebih bermakna. Hidup yang lebih berwarna kepada orang lain. Kehadiran kita memberikan warna kepada orang lain. Warna apa? Warna kasih Tuhan kita salurkan kepada orang lain. Oh, saya mau kasih warna hijau aja. Jangan. Tetapi warna yang kita hadirkan di tengah-tengah saudara-saudara kita adalah warna kasih Yesus. Amin. Jangan salah warna. Ya, jangan salah warna, karena ada 12 macam warna dasar. Ya. Ada putih, merah, kuning, hijau. Itu warna dasar, nanti ada lagi yang lain-lainnya. Kalau anak TK sudah hafal semua 12 warna dasar semua. Kalau nanti ada perpaduan merah biru, tentunya akan menghasilkan warna ungu. Kalau saya tidak ada warna pinknya, saya akan padukan warna merah dan putih, menghasilkan warna pink. Ya kan? Kalau kita tidak ada warna abu-abu, susah abu-abu, susah dijual. Kita padukan antara warna hitam dan putih, menghasilkan warna abu-abu. Itu sudah perpaduan warna. Nah, hari ini, ya, bukan itu yang kita pelajari semua dasar warna, tetapi yang kita mau tekankan dalam kehidupan kita, kehadiran kita, kesungguhan kita di dalam Yesus membawa warna. Warna apa? Warna kasih Kristus. Kita hadirkan dalam komunitas kita. Amin. Kita hadirkan dalam komunitas kita di Bangka Tua ini. Besok saya mau pakai warna kuning. Saya udah pakai warna kuning hari ini. Hari Minggu warna merah. Pak Okli sama Pak Naso sudah pakai warna merah. Bisa sehati begitu ya. Wow. Luar biasa. Puji Tuhan. Memang begitulah hamba Tuhan.
selalu ada koneksi tersendiri. Amin. Tanpa dibilang-bilang, seragam sendiri. Ya seperti itu. Tetapi kita hadirkan warna yang baik di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita juga seperti itu. Kita hadirkan kasih Kristus dalam kehidupan keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang aman, nyaman, tentram. Amin. Walaupun hanya kita makan sambal, ya kan? Tetapi tidak membuat warna itu berantakan. Tetapi sambal bisa membuat warna itu menjadi satu. Oh, aku mengasihi Papa, aku mengasihi Mama, aku mengasihi anak-anakku. Marilah kita makan bersama dengan satu warna. Warnanya merah adalah sambal, warna kasih Kristus, sehingga tidak ada yang menangis di dalamnya. Oh, kenapa harus sambal? Apa-apa, yang penting kita masih bisa makan. Itulah kasih itu di dalam keluarga. Kita hidup sungguh-sungguh, kita hadirkan warna, ya, menghadirkan warna kasih Kristus kita hadirkan dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Amin. Di sini juga mau Natal nih, ya, kan tanggal 24 kita mau Natal. Pagi sekolah minggu jam 8. Jangan lupa ya, jemaat Tuhan yang punya anak, jam 8 pagi. Sore hari kita mau Natal, kita hadirkan warna juga. Warna apa? Warna kasih Kristus. Jikalau Natal ini kita memang tidak memungkinkan untuk makan bersama, mari kita hadirkan warna. Oh, yang penting firman Tuhan yang saya terima memberkati saya, bukan karena makanannya, tetapi karena firman Tuhan. Ada kasih Kristus hadir dalam Natal kami. Amin. Amin. Jadi tidak ada ketika pulang, oh, saya pulang udah malam nih, udah lapar, udah makanan lagi. Tapi tidak ada lagi yang seperti itu, karena sudah ada warna Kristus dalam komunitas kita di tempat ini, jemaat Tuhan. Jadi tidak ada yang, oh, katanya tahun ini tahun penuh berkat. Ya, tahun penuh berkat bagi kita semua. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, marilah kita hadirkan selalu warna Kristus itu dalam kehidupan kita di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Hadirkan ya warna di dalam kehidupan kita di tempat ini. Kalau kita menghadirkan warna itu, kita akan terbebas dari dosa. Dosa apa? Dosa yang menceritakan kemana-mana. Tahu gak tahun ini Natal kami dibakar begini? Tidak ada lagi. Tetapi dia akan berkata, puji Tuhan, Natal kami tahun 2020 ini sangat memberi warna. Warna apa sih? Warnanya sungguh indah. Indah seperti apa? Indah seperti kasih Kristus yang hadir dalam hidupku. Amin. Amin. Itulah ciri orang yang hidup dalam kendali Roh Kudus, hidup sungguh-sungguh dalam Kristus dengan menghadirkan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Kita hadirkan dalam keluarga kita, kita hadirkan dalam komunitas kita di tempat ini, khususnya jemaat Bangka 2. Di komunitas kaum pria, di komunitas kaum wanita, muda, kaum sekolah minggu. Kalau sekolah minggu mah luar biasa. Menyanyi juga kalah ibu-ibu semua. Semangatnya luar biasa. Semakin kita suruh kencang, semakin kencang. Karena kita bilang, wow, kamu hebat suaramu. Masa sih? Iya, coba keluarkan suaranya dengan bagus, dia akan menyanyi dengan baik. Tetapi kalau kita bilang sama ibu-ibu, ayo ibu-ibu, suaranya bagus, malu-malu, malu, tapi ijik lagi. Ya, tidak seperti itu ya. Jadi marilah kita ya hadirkan warna dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita juga bertetangga, yang kita hadirkan warna. Walaupun sebenarnya sulit bagi kita untuk memberikan warna itu, tetapi dengan kuasa Roh Kudus memampukan kita
untuk bisa menghadirkan warna tersebut. Warna kasih itu dalam kehidupan kita. Itulah ciri orang yang hidup dalam kendali Roh Kudus. Amin. Amin. Jangan sampai kita mempergunakan kesempatan yang ada, menyalahgunakannya. Tetapi marilah kita pakai kesempatan itu dengan sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga kita juga. Mari kita sungguh-sungguh melakukannya. Jangan sampai kita berkata, aku capek segala macamnya. Memang capek. Tetapi kalau kita selalu hadirkan warna dalam kehidupan kita, rasa capek itu akan tergantikan dengan sukacita yang Yesus Kristus selalu kasih dalam hidup kita. Amin. Amin. Kehadiran sebuah keluarga di tengah-tengah kita akan membuat warna itu semakin baik, semakin indah. Apalagi dengan anak-anak yang selalu memberikan warna yang satu beda dengan warna yang lain. Jadi bervariasi warnanya. Tetapi satu di dalam kasih Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih di tempat ini. Yesus sudah memerdekakan kita. Dia sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Dia sudah memerdekakan kita dari dosa, dari belenggu dosa. Apakah kita benar-benar sudah merdeka di dalamnya? Mari kita lihat diri kita. Apakah kita masih tertindas dengan pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang jahat? Yesus sudah menebus itu, tetapi seringkali kita yang membuat kita tidak merdeka di dalamnya. Kenapa? Sering kita berkata, aku masih hidup dalam dosa. Aku sudah melakukan dosa ini 16 kali macam. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus sudah memanggil kita merdeka dari dosa itu. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita sudah dimerdekakan, kita ini bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Mari kita buka dulu dalam Roma 6 ayat 18. Minta Kak Novi bacakan dari kita dulu. Roma 6 ayat 18. Ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Nah, ternyata Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa dan kita sudah menjadi hamba kebenaran. Ketika kita sudah menjadi hamba kebenaran, maka yang kita lakukan juga adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang mencederai hati Allah, yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi yang kita lakukan adalah hal-hal yang benar, yang membuat hati Tuhan semakin bersuka dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, bukan perbuatan dosa. Mari kita katakan dalam diri kita pada saat ini, saya sudah menjadi hamba kebenaran. Saya sudah dimerdekakan dari dosa. Saya sudah menjadi hamba kebenaran. Ketika saya sudah menjadi hamba kebenaran, saya mau lakukan yang benar di hadapan Tuhan, perbuatan baik di hadapan Tuhan, dan saya mau hidup lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan dengan menghadirkan warna di dalam kehidupanku adalah warna kasih Kristus yang mendominasi hidupku. Amin. Amin. Pertama tadi, kita mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh seperti apa? Kita mau menghadirkan warna apa itu? Warna kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita selalu hadirkan warna itu. Hal yang kedua, bahwa ketika kita hidup dalam kendali Roh Kudus, hal yang kedua, kita mau memberi diri untuk melayani Tuhan, memberi hidup untuk melayani Tuhan. Yang dikatakan di
di bawah. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bahwa marilah kita melayani Tuhan. Nah, Tuhan sudah memberikan kebebasan itu bagi kita. Kita bebas untuk melayani Tuhan dengan baik. Mari kita saling melayani dengan kasih. Ya, mungkin tadi saya sudah sampaikan, melayani menghadirkan kasih Kristus. Hal yang kedua, mari kita memberi hidup untuk melayani. Jadi ketika kita melayani, mari kita melayani dengan penuh kasih. Yesus memberikan kesempatan itu bagi kita. Yesus memberikan kebebasan itu bagi kita untuk mengasihi orang lain. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, kita mengasihi bukan karena dalam sebuah tekanan, tetapi kita melakukan karena Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan itu bagi kita untuk mengasihi orang lain. Terkadang dalam kehidupan kita mengasihi orang lain, kita berpura-pura kali ya, tetapi kita berpura-pura karena dalam sebuah tekanan. Nggak enak nanti kalau saya dilihat nggak mengasihi dia, saya nggak enak. Itulah yang terjadi. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, marilah kita layani dengan penuh kasih satu sama lain. Kita melayani dengan bebas. Kita melayani sesama kita dengan bebas. Kita melayani bukan karena ada sebuah tuntutan bagi kita untuk melakukannya, tetapi kita melayani karena Tuhan sudah memberikan kesempatan itu bagi kita untuk melayani orang lain. Kapankah saya melayani orang lain itu? Kapan saja. Setiap detik kita bisa melayani orang lain. Dalam kehidupan keluarga kita bisa melayani orang lain. Anak-anak kita, suami kita, saudara kita, siapa yang ada dalam keluarga, tentunya kita layani dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan kasih. Bukan karena kita melayani dengan tamparan. Saya mengasihi, tampar sekali lagi. Nggak menurunkan, kasih lagi. Kan kasih kiri dan kasih kanan. Saya mengasihimu. Berapa kali saya mengasihimu sepanjang hari ini, ternyata dia kesakitan di dalamnya, encok langsung. Kenapa? Dia terlalu mengasihiku. Iya, memang firman Tuhan berkata, jikalau engkau barang siapa kukasihi, relakanlah hatimu, engkau akan kuhajar dan kutegur. Aku kan menegur, dia mengasihi. Jadi kuhajar dan kutegur. Itu mengasihi dengan kasih. Jangan, itu salah ya, jangan ya. Kita mengasihi dengan kasih ya. Melayani dengan penuh kasih, melayani sesama. Ya. Dengan ya, jadi kita melayani dengan kasih. Jangan sampai kita memakai ayat itu ya. Itu tidak baik Bapak Ibu Saudara. Maksudnya dia kuhajar. Tuhan akan mendidik kita melewati badai. Tetapi kalau kita lakukan kepada orang lain, menghajarnya, itu sudah melakukan yang tidak baik, yang tidak diharapkan. Ya, melayani satu sama lain dengan kasih. Ya, melayani di tempat kerja, ya, dimanapun kita bekerja pada saat ini. Ya, mungkin saya sebagai guru di TK, saya melayani itu. Ya, saya melayani anak-anak dengan baik, dengan memberikan senyum yang baik bagi mereka, dengan membantu mereka memegang pensil. Saya melayani dengan penuh kasih. Kalau dia belum bisa pegang pensil, bagaimana supaya dia bisa? Tidak. Saya mengatakan, wow, kamu sudah mulai hebat. Coba sekali lagi. Apalagi kalau menulis huruf sambung, itu penuh kesabarannya ekstra. Garis miring itu seperti apa? Nah, garis miring. Menulis huruf sambung harus miring dari bawah semua. Miring, lengkung, lurus, miring.
berkata, miring ke atas, lengkung ke samping, lurus ke bawah, lengkung sedikit. Jadi sampai bawah, wow, Bu Guru, aku sudah selesai. Wah, kamu hebat. Kira-kira saya dapat bintang berapa hari ini? Oh iya, kamu bisa dapat bintang 8. Dia senang banget. Kalau dikasih angka, dia nggak suka. Anak-anak TK nggak mau nilai angka, dia maunya nilai bintang. Ya, jadi makanya kalau penilaian di TK itu pakainya bintang, tidak pakai angka. Kalau pakai angka dia nggak suka. Ya angka. Kalau bintang, berlomba-lomba dapat bintang. Walaupun bintang yang kita kasih miring sana miring sini, tetapi dia senang banget ketika kita kasih bintang. Wow, saya dapat bintang hari ini. Dia hitung di buku tengahnya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Punya kami berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti aku lebih banyak dong bintangnya. Berarti aku lebih hebat. Ya seperti itu. Di tempat kerja kita, mungkin ada teman kita yang membutuhkan bantuan kita. Karena kita merasa lebih duluan dari dia. Enak aja menyuruh aku. Anu sendiri di sana. Tetapi kita mau melayani dengan penuh kasih. Kita ambilin. Kita ajari yang belum bisa. Amin. Itu melayani dengan penuh kasih. Ya, kita layani seorang dengan yang lain dalam kasih Kristus, bukan dengan ajaran. Tetapi ajaran perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kalau memang itu memungkinkan, tetapi ajaran itu membuat supaya dia sadar. Tetapi kita juga harus menempatkan ajaran-ajaran di mana kita harus lakukan. Jangan salah tempat, kita mengajar terus. Ya. Jadi kita sesuaikan dengan situasinya, ya. Misalnya anak-anak kita melakukan kesalahan, ya perlu juga supaya dia tahu bahwa dia salah. Tetapi jangan sampai membawa dalam kematian. Tetapi kita selalu lakukan dengan kasih Kristus. Kita ajarkan kita dengan kasih Kristus. Melayani dengan penuh kasih, melayani dengan penuh kerendahan hati, melayani dengan penuh ketulusan. Itulah yang diharapkan Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita lakukan, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita juga. Mari, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kristus sudah mati bagi kita. Marilah kita mempergunakan ini dengan baik-baik. Bagaimana caranya? Nah, belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya engkau bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi. Kelak engkau akan menjadi anak yang bisa berbakti kepada Tuhan dan kepada orang tua, kepada bangsa ini, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tekankan kepada anak kita supaya hidup mereka menjadi hidup yang takut akan Tuhan. Mereka juga hidup saling mengasihi, supaya mereka tidak egois mementingkan diri sendiri. Tetapi mari kita tanamkan dari kecil bahwa hidup mereka, dimanapun mereka berada, biarlah mereka selalu menghadirkan warna itu, warna kasih Kristus, supaya kemanapun mereka nantinya berada. Karena tidak selamanya anak-anak kita itu ada di samping kita, tetapi ketika mereka ada di tengah-tengah orang lain yang mereka belum kenal, mereka bisa menghadirkan warna Kristus dalam hidup mereka, menjadi berkat. Ya seperti kami lah ya, yang merantau di tempat ini. Kan tidak selamanya kami ada di Pulau Nias, tetapi kami ada di tempat ini. Ya, itu karena kasih Kristus. Bisa juga berdiri menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kami di tempat ini, itu juga karena kasih Kristus ada dalam hidup kami. Kristus sudah
memberikan warna itu dalam hidup kami, sehingga terpancar kasih Kristus dalam hidup kami. Jemaat di tempat ini juga melihat pancaran kasih itu dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Saya juga percaya bahwa tidak selamanya juga seperti Abang Daniela, tidak selamanya akan berada di samping orang tua. Ya bisa saja mungkin tinggal di Jakarta nantinya, jadi ketemu sekali sebulan, telepon-teleponan seperti itu. Kita akan berpisah. Tetapi kalau kita sudah tanamkan kasih Kristus dalam kehidupan anak-anak kita, mereka akan menjadi anak-anak yang hidup dengan penuh warna. Mereka bisa bekerja dengan orang yang tidak seiman. Karena dalam dunia kerjaan saat ini tidak semua yang seiman dengan kita. Tetapi bagaimana supaya mereka kuat? Kita juga harus tanamkan kasih Kristus itu. Ketika mereka melakukan sesuatu, lakukanlah dengan penuh kasih. Ketika mereka melangkah, segala sesuatu lakukan dengan penuh kasih. Kalau saya juga melakukan ini, saya melakukan dengan penuh kasih. Saya tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi dengan sungguh-sungguh. Ya, contohnya lah ya, kalau kita suka makan bareng setelah ibadah ini, khusus pelayan Tuhan, saya melakukan dengan penuh kasih. Saya harus bayar harga, saya harus bangun pagi setengah 4, supaya nanti teman saya pelayanan bisa makan bersama, sukacita. Saya tidak memperhitungkan itu semua. Kalau hari Sabtu saya harus bangun pagi-pagi sampai jam 4 kita berangkat ke pasar. Iya, karena jam 8 saya ada les. Jadi semuanya beres. Jadi kita lakukan semuanya itu dengan penuh kasih. Ada harga yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita lakukan itu dengan penuh kasih, hati kita selalu meluap sukacita. Amin. Kita selalu bersukacita. Kenapa? Karena teman sepelayanan kita bisa semangat, tidak keroncongan, tidak lemah, tetapi sukacita. Amin. Dua hal pada pagi hari ini bagi kita semua. Ketika kita hidup dalam kendali Roh Kudus, pertama tadi, kita akan hidup lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita menghadirkan sebuah warna. Warna apakah itu? Warna kasih Kristus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita selalu hadirkan kasih Yesus. Kedua, kita melayani orang lain. Kita melayani Tuhan, memberi diri untuk melayani Tuhan dengan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kedua, melayani sesama dengan penuh kasih. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Sehingga pada pagi hari itu kami boleh ada dengan kasih Kristus. Hari ini Engkau mengajarkan kami supaya kami memberi hidup di dalam Tuhan. Ketika kami memberi hidup kami di dalam kendali Roh Kudus, maka hidup kami akan menghadirkan warna kasih Kristus akan selalu kami hadirkan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, baik dalam keluarga, baik dalam kehidupan kami berjemaah di tempat ini, bahkan dalam kehidupan kami bekerja. Kami selalu menghadirkan